Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Morning, Miss. How are you today? I'm good. Thank you. How about you, Miss? I'm great. Thank you for asking. So, before we start our lesson, let's pray together. Pray on, please. Finish. Okay, everyone. Now let me check the attendance now. Is everyone here today? Dita Permatasari. Present, Miss. Okay. Muhammad Gali. Present, Miss. Oke. Indah Salsabila. Present, Miss. Oke, thank you. Raihan Ardiansyah. Present, Miss. Oke, thank you. So guys, before we study, I want to ask you something. You know about fantasy story? Apakah kalian tahu tentang apa sih itu fantasy story? Belum tahu, Miss. Ya, fantasy story itu menceritakan tentang apa namanya cerita khayalan. Nah, di minggu sebelumnya, sebelum mulai pembelajaran ini, Miss sudah kasih short video tentang apa namanya fantasy story. Bila kalian sudah menontonnya, maka kalian akan tahu tentang apa itu fantasy story. Oke. Before we start, let's look at our learning objective. At the end of this lesson, you will be able to explain what a fantasy story is, identify its characteristic, this fantasy story, generic structure, language feature, moral value, answer question, and create a simple fantasy. Jadi sebelum mulai pembelajaran ini, yuk kita lihat apa sih tujuan dari pembelajaran pada hari ini. Setelah belajar nanti, kalian diharapkan bisa menjelaskan pengertian apa sih fantasy story itu, kemudian mengenali ciri-ciri fantasy story, terus struktur teksnya, kemudian language feature-nya, menentukan pesan moral, dan juga menjawab pertanyaan dan membuat karakter fantasi sederhana. Next, please. Look at this picture. Do you know these stories? Which one is your favorite story? This is Harry Potter and Narnia. What makes this story interesting? Nah, di sini Miss juga kemarin sudah memberikan short video tentang Harry Potter dan Narnia itu sedikit. Kalian bisa tahu siapa aja sih karakter dari Harry Potter dan juga karakter dari Narnia ini. Nah, do you know this favorite? Apa sih, yang mana sih film yang kalian sukai antara Harry Potter atau Narnia? Mungkin dari kalian bisa menjawab. Harry Potter, Miss. Harry Potter. Oke, mungkin dari sebagian dari film Harry Potter ini banyak disukai oleh kalangan-kalangan remaja. Nah, coba perhatikan gambar ini. Siapa juga nih yang suka dengan film Narnia? Mungkin ada yang ngikutin juga ceritanya. Saya, Miss. Iya. Bisa sebutin nggak sih karakter dari Harry Potter itu seperti apa? Ada salah satu karakter Harry Potter, itu sahabatnya Harry Potter sendiri, yang bernama Hermione Granger. Ya. Salah satu sahabat Harry Potter yang sangat cerdas akan kemampuan sihirnya, Miss.
Oke, nah ini tuh di film Harry Potter ini sebenarnya ini tentang sihir ya, tetapi di dalam kehidupan nyata ini sebenarnya itu tidak ada. Nah, dari fantasi story ini kita dapat mengambil pesan moral dari cerita yang disampaikan. Nah, dari pesan moral yang disampaikan ini di Harry Potter ini mungkin ada pesan moral yang tersirat untuk penontonnya atau pembaca dari ceritanya, yaitu dari tokoh utamanya ini adalah anak laki-laki yang pemberani dan juga baik hati, dan yang belajar di sihir Hogwarts. Nah, ia memiliki dua sahabat tadi, yaitu Hermione Granger dan Ron Weasley. Nah, alur ceritanya ini juga apa namanya? Harry Potter ini melawan penyihir jahat yang bernama Lord Voldemort. Dan pada akhirnya Harry Potter ini bersama teman-temannya ini berhasil mengalahkan Voldemort tersebut. Nah, pesan moralnya ini seperti berani menghadapi tantangan, kemudian persahabatan yang sangat penting, terus ada ikatan apa tentang persahabatan ini, terus kasih sayang yang lebih kuat daripada suatu kebencian. Kemudian ada juga tentang kita nggak boleh nyerah nih dengan berbagai banyak tantangan seperti itu. Nah, untuk Narnia sendiri dari karakter dari Peter, terus ada Susan, Edmund, and Lucy. Nah, di sini sebenarnya mereka adalah kakak beradik yang masuk ke dunia ajaib bernama Narnia. Nah, mereka ini dibantu oleh seekor singa yang baik bernama Aslan. Nah, alur alur dari ceritanya ini eh, anak tersebut menemukan sebuah lemari ajaib yang membawa mereka ke dunia Narnia. Nah, di sana Narnia dikuasai oleh Witch Witch atau penyihir putih. Bersama Aslan, mereka berjuang menyelamatkan Narnia. Pada akhirnya, kebaikan itu mengalahkan suatu kejahatan. Ada pesan moral juga yang dapat diambil dari film tersebut atau cerita tersebut, yaitu kita ini harus selalu berkata jujur, terus bersikap baik kepada orang lain, kemudian bekerja sama dengan teman, lalu kebaikan akan mengalahkan kejahatan. Next slide, please. What is fantasy story? Itu tadi yang sudah saya jelaskan. Fantasy story is narrative text that tells an imaginary story. It contain magical events, supernatural powers, mythical creature, and place that do not exist in real life. Fantasy stories are written to entertain readers and develop imagination. Unlike realistic stories, fantasy stories allows impossible things to happen, such as dragons speaking, animals using magic, or children traveling to magical kingdom. Jadi fantasi story ini adalah cerita yang bersifat khayalan atau imajinasi, biasanya ada sihir, kekuatan supranatural, kemudian makhluknya itu mitologi seperti hewan, naga, terus tadi kan ada di Narnia itu ada singa atau peri, dan tempat-tempat yang tidak ada di dunia nyata. Sebenarnya tujuannya ini untuk menghibur para Bilang. pembacanya sekaligus melatih imajinasi kita. Next slide, please. Hari ini aku yang nge-lag atau Mbak Anda suaranya hilang ya? Next slide, please. Oke. Suara saya dapat terdengar, teman-teman semua? Ini sudah jelas lagi mana? Tadi sempat Oke, next slide. Tadi sudah dijelaskan tentang fantasy story itu ya, teman-teman semua.
Jadi fantasy story ini cerita yang bersifat khayalan atau imajinasi. Biasanya ini di dalam ceritanya ini ada sihir, kekuatan supernatural, makhluk mitologi seperti tadi dalam film Narnia itu seperti singa, naga, atau peri, dan tempat-tempat yang tidak ada di dunia nyata. Terus tujuannya itu untuk apa? Untuk menghibur pembaca sekaligus melatih imajinasi kita. Kemudian ada purpose of fantasy story. Nah, apa sih tujuannya dari fantasy story ini? The purpose of fantasy story are to entertain readers, develop imagination, teach moral values, inspire creativity, and encourage critical thinking. Nah, di sini tujuan fantasi story ini bukan hanya untuk menghibur, tetapi juga mengembangkan imajinasi, mengajarkan nilai-nilai moral, meningkatkan kreativitas, dan melatih cara berpikir kritis. Oke, next slide. Characteristic of fantasy story. Fantasy story usually have magic, imaginary worlds, mythical creature, heroes and heroines, adventure, conflicts, and moral lessons. Nah, ciri-ciri dari fantasy story ini biasanya ini ada unsur-unsur sihir, kemudian dunia khayalan, makhluk mitologi, terus tokoh pahlawan, petualangan, terus konflik antara tokoh baik dan juga tokoh jahat, serta adanya pesan moral. Next, di sini siapa yang selain dari contoh yang tadi, Miss mau bertanya dulu dari film tadi atau cerita tadi, mungkin teman-teman ada yang tahu apa sih film apa aja atau cerita apa yang termasuk fantasy story selain dua contoh yang tadi Miss kasih. Mungkin bisa menjawab, masuk nilai loh. Avatar the movie, Miss. Oh iya, betul, that's right. Yang lain mungkin? Banyak ya, contohnya seperti Frozen, terus mungkin ada yang lain yang tahu cerita tentang fantasy story ini yang termasuk ke dalam fantasy story. Beauty and the Beast. Oke, great, Gali. Oke, next. Kita akan masuk ke generic structure. Nah, generic structure dari fantasy story. Fantasy story have three parts. First, orientation. It introduces the main character, setting, and beginning of the story. Example, once upon a time, there was a brave knight named Leo who lived in a magical kingdom. Nah, di sini sudah jelas di sini menyebutkan karakternya. Nah, karakternya itu adalah si Leo-nya ini. Kemudian untuk setting dan juga ininya seperti once upon a time. Seperti itu. Kemudian ada yang kedua itu complication. Nah, a problem or conflict appears. Example, a fierce dragon attack the kingdom. Di sini disebutkan tentang problem atau konflik yang terjadi dalam cerita tersebut. Okay, the third, resolution. The main character solve the problem. Example, Leo defeated the dragon and saved the villagers. Nah, di sini dari karakter ini dia itu apa namanya? Yang ketiga ini apa menyelesaikan dalam penyelesaian masalah dari konflik tersebut, si tokoh ini dapat menyelesaikan suatu masalah. Biasanya ini terdapat di akhir-akhir cerita. Next slide. Element of fantasy story.
Elemen of fantasy story itu ada beberapa, yaitu yang pertama karakter, setting, plot, conflict, theme, and moral values. Karakter, who is in the story. Nah, siapa sih yang berperan di cerita tersebut? Kemudian setting, where at when does the story happen? Nah, di situ tempat di mana terjadinya cerita. Kemudian plot. Plot, how does the story begin, develop, and ending. Nah, plot ini alur ceritanya ini seperti apa, bagaimana. Kemudian konflik. Konfliknya ini tuh tadi seperti apa namanya? What's problem happen. Nah, masalah apa sih yang terjadi atau konflik apa yang terjadi di dalam cerita tersebut. Kemudian theme, what is the main idea. Theme itu tuh seperti temanya nih apa dalam cerita ini nih mau memberikan pesan apa terhadap pembacanya, tentang apa seperti itu main idenya. Kemudian moral value. What lesson do we learn? Nah, jadi kita belajar apa nih pesan moral yang disampaikan dalam cerita tersebut. Next. The next material is language feature. The fantasy story usually use simple past tense because they tell past events. They also use action verb, adjective, and time connectives such as once upon a time, one day, suddenly, and finally. Example, life, watch, fox, save, and found. Time connective, example, once upon a time, one day, suddenly, after that, finally, in the end. Kemudian next, action verb. Action verb itu contoh seperti fight, walk, save, run, and discover. Kemudian yang termasuk ke dalam adjektif tadi brave, kind, magical, and beautiful. Next. Dalam pembuatan, misalkan nanti saya akan ada tugas untuk kalian membuat short story tentang fantasi story ini. Nah, kalian bisa membuat dulu nih supaya kalian tidak bingung membuat tabel tentang vocabulary-nya. Contohnya kalau di dalam tadi cerita Miss itu ada dragon, wizard, witch, fairy, giant, castle, kingdom. Nah, seperti itu contohnya. Next. Example of fantasy story. Nah, Miss ada contoh satu tentang fantasy story. The Brave Knight. Once upon a time, there was a brave knight named Leo. He lived in a magical kingdom surrounded by enchanted forests. One day, a fierce dragon attacks the village. Leo decided to fight the dragon. After a long battle, Leo defeated the dragon and saved the villagers. Everyone thanks Leo because he was brave and kind. Next. Nah, Miss mau sekalian ambil nilai untuk kalian, ada kuisi sedikit. Answer the question, who is the main character? Dari cerita tadi, who is the main character? Ada yang bisa jawab? Leo, Miss. Oke, that's great. Dita. Next. Pertanyaan kedua, where did Leo live? Di mana sih si Leo ini tinggal? Indah, bener nggak, Miss? Oke, betul sekali, Indah, untuk jawabannya. Good. Kemudian pertanyaan yang ketiga, who attacked the village?
Who attacked the village? Gali? Who attacked the village? Tadi ya, the village itu attacks. Coba teks sebelumnya. Slide Penyihir sebelum. putih. Iya, betul. How did Leo solve the problem? Nah, problemnya apa nih tadi si Leo? Punya masalah apa tadi yang ada yang datang tuh tadi tuh? How did Leo solve the problem? Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya, what is the moral value? Pesan moralnya itu adalah kita harus berani dan baik kepada orang. Next slide, please. Kemudian untuk fantasy story ini ada grammar focus, yaitu tadi simple past tense. Nah, itu ada subject, verb to, object. Example, Leo left in a kingdom. The dragon attacked the village. The villager thanks Leo. Kemudian ada yang kalimat negatifnya itu Leo did not run away. Oke, next. Tadi karena cerita fantasi ini menceritakan kejadian di masa lalu, maka kita menggunakan simple past tense dengan apa namanya? Rumusnya itu subject, verb to, and then object. Untuk positifnya itu tadi kalimatnya Leo live in a kingdom. Kemudian kalimat negatifnya Leo did not run away. Any question? Enough, Miss. Enough, Okay, Miss. today we learn about fantasy story, its definition, characteristic, generic structure, language feature, and simple past tense. Before we finish, can anyone tell about you learn today? Can you tell me about you learn today? Jadi kalian nih tadi hari ini belajar tentang apa aja sih? Bisa dijelaskan ke Miss? Tentang dunia fantasi, Miss. Iya, betul sekali. Terus tentang apa? Karakter juga ya. Iya, Karakter, terus ciri-ciri dari fantasy story ini seperti apa. Terus strukturnya ini gimana, language feature-nya, terus ada bahasa yang digunakan atau grammar yang digunakan itu biasanya menggunakan apa tadi? simple past tense, Miss. Oke, that's right, Gali. Wah, pada aktif semua ini murid-muridnya. Terima kasih yang sudah aktif menjawab. Nanti akan Miss beri tambahan nilai. Kemudian untuk materi sampai sudah pada waktunya sudah selesai, teman-teman semua. Mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanya atau yang belum jelas. Enough, Miss. Sudah Oke. cukup jelas. Thank you for attention. Semoga materi pada hari ini bermanfaat dan sampai di pertemuan berikutnya. Kemudian nanti di pertemuan berikutnya, Miss ingin memberikan tugas kepada kalian yaitu membuat fantasi story. Nah, kalian buat sendiri nih cerita tentang fantasi story ini. Nggak usah panjang-panjang. Short story aja, bisa 2 paragraf atau 3 paragraf. Nah, dari situ nanti kalian tentuin nih karakternya seperti apa, terus tujuannya, terus kemudian plot, setting, kemudian apa tadi tentang moral value-nya. Kalian nanti
simpulkan. Nah, untuk tugasnya ini nanti di pertemuan selanjutnya bisa dikumpulkan. Oke, Baik, Miss. everyone. Oke, Miss. Oke, Miss. Oke. Baik, saya rasa cukup untuk materi pada hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next class, everyone. Thank you for joining class. Oke.